Ini minggu 9, minggu terakhir sebelum UTS. Jadi nanti materinya dimulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ini ya. Dan PPT-nya juga akan saya share mungkin di Jumat pagi ya. Silahkan dipersiapkan untuk UTS-nya karena sifatnya nanti open book. Tapi buku open book dalam pencatatan, tapi sifatnya harus ada di ruangan ya, jadi bukan dibuka dari laptop. Jadi silahkan diatur-atur ya untuk catatan-catatannya. Bebas mau bawa apa aja. Yang penting dibuka saat ujian ya, dan minjem kayak gitu. Hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang logam dan juga proses manufakturnya. Nanti juga mungkin akan sedikit membahas ya pengaruh unsur yang ditambahkan gitu ya, ke baja misalnya, efeknya apa gitu. Nanti kita akan bahas di hari Jumat. Mungkin hari ini kita fokus ke logam dulu secara umum. Ini saya share screen-nya. Udah kelihatan PPT-nya di layar? Sudah. Oke. Minggu ini kita akan bahas tentang logam dan proses manufakturnya. Ini kalau misalnya di buku Kalister ada di bab 11 ini ya, application and processing. Nah, jadi nanti saya ngambil beberapa poin ya dari bab ini. Untuk lebih detailnya bisa baca. Nah, jadi untuk minggu kemarin ya, kita akan membahas tentang proses annealing ya, proses hardening sama surface hardening gitu ya, sama. Nah, itu adalah langkah-langkah ya yang dilakukan untuk mengubah sifat mekaniknya. Entah keulatannya ditingkatkan ya dengan proses annealing atau kekerasannya yang ditingkatkan dengan proses hardening. Dan itu prinsipnya adalah keseluruhan ya. Jadi keseluruhannya jadi lunak atau keseluruhannya jadi keras. Tapi kalau misalnya hanya yang spesifik, misalnya hanya permukaannya saja yang keras, maka kita bisa surface aja, jadi surface hardening dengan cara beberapa cara deh untuk mendifusikan karbon ke permukaannya. Kemudian tadi sebelum proses itu hardening misalnya ada yang namanya uji hardenability. Jadi untuk kita tahu dulu sebelumnya apakah memang dengan proses perlakuan panas benda ini bisa dikasihkan atau tidak. Karena takutnya nanti sia-sia ya udah membuang energi panas tanpa hasil. Makanya nanti ada yang namanya uji hardenability yaitu Jominy and Quench test gitu ya. Kemarin kita nonton video langkah-langkahnya ya. Jadi proses uji Jominy dalam di lab itu seperti apa. Nah, jadi secara umum kita kebayang logam itu aslinya sifat mekaniknya apa saja dan bagaimana cara tahu sifat mekanik itu dari pengujian-pengujian terstandar. Kemudian misalnya perancang tidak puas dengan hasil sifat mekaniknya atau ingin melakukan proses lanjutan tapi tanpa merusak materialnya, maka kita bisa melakukan proses perlakuan panas terlebih dahulu. Nah, sekarang setelah kita tahu ya sifat-sifat itu, kemudian bagaimana cara mengatur kekerasannya atau keulatannya. Nah, sekarang kita
lebih umum belajar ya logam itu sebenarnya ada apa aja. Sama logam yang non ferrous yang umum digunakan di perancangan mungkin ya. Ini sekedar pengetahuan awal mungkin. Nah ini logam ya, proses pembuatan si kaleng Pepsi ini mulai dari lembaran ya, lembaran yang di kanan ini. Sampai akhirnya ngebentuk bentuk kaleng dirapihkan baru dicetak merek. Seperti biasa ya, buku referensinya masih dari Kalister ya yang utamanya. Sama nanti kemudian kalau ada jenis-jenis metal atau logam lain ya yang non ferrous ini dari buku ASM. Untuk lebih detail terkait properties persatuan masing-masingnya ini ada di sini sebenarnya. Tapi nanti kita nggak terlalu lihat banyak lah ya, hanya diambil yang umum-umum aja. Nah, ini kita tahu ya di awal gitu. Material teknik secara umum, logam, polimer, keramik, sama komposit. Kita akan lihat ke bagian kirinya aja nih, yaitu daerah logam. Ada yang ferrous atau yang non ferrous ya. Ini mungkin kita pernah lihat sedikit ya di bagian diagram fasa, di mana logam itu untuk yang ferrous sebenarnya kebagi dua, yaitu ada steel atau baja, sama ada besi cor, cast iron. Nah, secara umum memang perbedaan mereka itu ada di kadar karbonnya. Jadi besi cor ini cenderung kadar karbonnya lebih tinggi, hingga 6,67% ya secara teori. Tapi mungkin pada kenyataannya ada di 4 atau 5 misalnya. Sedangkan kalau steel itu di bawah 2%. Sehingga sehingga kalau misalnya kita lihat di diagram fasa, besi cor ini temperatur melting ya atau temperatur lelehnya jadi lebih rendah dibandingkan steel ya karena efek si karbon ini. Nah, ini kalau kita lihat yang bagian kanan ya yang daerah cast iron ini cenderung lebih rendah temperatur meltingnya. Dia di sekitar 1100 ya, atau 1200 ini dia udah melting ya. Dibandingkan steel 1500 gitu. Nah, ini diagram fasa yang pertemuan kemarin kita bahas gitu. Nah, kemudian di baja itu sendiri sebenarnya ada pembagiannya lagi ya. Jadi ini maksudnya untuk melihat dulu secara umum sifatnya steel itu seperti apa. Yang pertama dia ada namanya carbon steel sama ada alloy steel. Ini berdasarkan namanya ya pembagiannya. Jadi kalau carbon steel sebenarnya berarti itu banyaknya di karbon. Dengan pembagian-pembagian berikut. Kalau karbonnya rendah atau low carbon steel itu ya berarti karbonnya itu sekitar 0,25% ke bawah. Dengan pengotor umum ya seperti ini. Mangan, ada sulfur, ada silikon, ya ini pengotor-pengotor yang umum ya dalam baja. Sisanya Fe, 99% Fe gitu. Nah, tapi ada juga misalnya yang paling banyak itu adalah paduan lain selain karbon. Entah di atas 5% atau di bawah 5%. Misalnya tool steel kan masuknya ke baja paduan ya atau alloy steel. Karena paduan lain selain karbonnya itu yang lebih banyak yang ditambahkan ke bajanya. Nah, ini persen-persenan ini sebenarnya ya relatif ya. Jadi nggak sama persis kayak gini, tapi maksimal segini lah sekira-kiranya seperti itu. Jadi biasanya pengotor ini nggak lebih dari 1% ya biasanya. 1% ke bawah lah. Gitu. Sisanya adalah Fe, ya, besi. Gitu. Makanya dia masuk ke basis ferrous untuk steel.
Nah, yang sering digunakan pertama mungkin ya untuk pembuatan secara umum ya, biasanya low carbon steel. Kenapa? Karena dia mudah untuk dibuat gitu. Proses manufakturnya mudah. Jadi dia mudah dilakukan proses permesinan, mudah dilas juga dibandingkan steel lain ya, sehingga efeknya jadi lebih murah. Makanya biasanya ini suka dipakai nih si low carbon steel. Contohnya di bawah. Misalnya untuk bodi mobil atau mungkin besi struktural ya yang bentuknya I gitu ya atau bentuknya L misalnya. Dan lain sebagainya ya, termasuk tadi yang di awal ada kaleng ya, kaleng minuman. Nah, ini di Kalister ini ada contohnya ya. Standarnya apa? Kalau carbon steel misalnya ada IC 1010. Dia karbonnya karena dari namanya ini IC 1010, kita bisa lihat karbonnya ini berarti 10 atau 0,1%. Kemudian ada mangan sama pengotor lainnya gitu. Kemudian kalau 1020 ya, berarti lihat belakangnya ini adalah kadar karbonnya ini 0,2 dan seterusnya. Atau ada ASTM 36 misalnya. Ini lain ya aturannya, nggak bisa kita baca dari situ, tapi ini ada karbonnya berapa. Nah, ini adalah low carbon steel lah yang umum digunakan gitu. Dengan komposisi kimianya tercantum. Ini ada di tabel 11 di buku Kalister. Nah, tapi karena dia low carbon ya, jadi dia tidak dapat dikeraskan ya, dengan perlakuan panas. Dan juga karena karbonnya rendah ya, jadi dia lebih ulet atau keuletannya tinggi. Nah, ini selanjutnya ada sifat mekaniknya. Efek dari karbonnya tadi berapa persen ya pada si material-material standar ini. Jadi tadi misalnya kita lihat ya, karbonnya kan lebih rendah nih di 1010. Efeknya keuletannya juga lebih tinggi ya dibandingkan yang 1020. Sedikit ya, lumayan ada perbedaan sedikit, 28% elongation. Gimana cara dapet ini ada rumusnya ya di buku Kalister. Mungkin kita nggak bahas tentang hitungan-hitungan ya. Nah, di kanan ini ada contoh-contoh tadi. Biasanya material standar ini dipakai buat bikin apa, kayak gitu ya. Ini ada di buku Kalister ya. Ini adalah 3 properties yang umum ya kalau kita pakai untuk merancang. Tensile, yield, sama ductility. Jadi mungkin ductility buat ke arah manufakturnya ya. Nanti mesti pakai apa, apakah hot working atau cold working misalnya. Kemudian kalau merancang berarti batasnya biasanya pakai yield strength gitu. Nah, ini adalah contoh low carbon steel ya yang biasanya dipakai. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga ya nama-nama ini. Jadi dia saya tulis dalam standarnya aja ya. Jadi ada standar DIN S275JR, ada standar JIS, dan ada standar JIS lainnya. Nah, kalau misalnya yang DIN ini sebenarnya sama ya, dari namanya kita bisa nebak ya, sebenarnya dia itu bagaimana sifat mekaniknya. Contohnya pada S275JR ini, S itu bisa disebutkan sebagai structural steel gitu, sama 275 itu sini adalah rata-rata ya, si jet strength ini biasanya ada di 275 MPa. Sama sifat impact-nya dengan pengujian menggunakan Charpy impact pada temperatur ruang ini besar energinya adalah 27 joule gitu, JR.
Nah, ini macam-macam ya mungkin ya penamaannya. Salah satu contohnya adalah ini. Jadi bisa dibaca dari sini. Nah, ini mungkin propertiesnya ya secara umum. Ini sekarang ini gampang ya nyari properties, sifat properties, sifat physical properties ataupun mechanical properties itu ada di website manapun ya. Contohnya di website orang jualan materialnya. Jadi ini bisa dicari ya, entah website apapun ya, pasti hasilnya bakal nggak jauh beda dari nilai standarnya. Karena untuk mempersyaratkan ini dikatakan standar S275JR misalnya, maka ada range-range tertentu yang harus dicapai. Nah, acuannya itu ada pada standarnya ini sendiri. Atau dari buku ASM yang tadi di awal itu sebenarnya ada juga beberapa contoh standar ya. Propertiesnya berapa aja, komposisi kimianya berapa aja itu juga ada di sana. Bisa dicek juga di situ. Nah, yang kedua ini ada SPCC, Steel Plate Cold Roll. Jadi proses pengolahan dingin. Kenapa dikatakan dingin? Karena dia dilakukan ya atau diproses pada roll atau roll yang kayak di gambar ini. Tapi temperaturnya itu di bawah temperatur rekristalisasinya. Jadi memang dia tidak berubah strukturnya gitu. Umumnya proses roll ini biasanya digunakan untuk mengurangi ketebalan. Misalnya kalau di gambar ini kan dia dari tebalnya berapa mili ya. Kemudian mau bentuk jadi sheet metal gitu. Jadi lebih tipis dengan proses roll. Bedanya sama SPHC adalah dia dipanaskan dulu gitu ya. Jadi bedanya cuma di situ. Jadi temperaturnya di atas temperatur rekristalisasinya sehingga dia berubah dalamnya gitu ya. Jadi lebih bagus, lebih baik setelah proses panas di atas temperatur rekristalisasinya. Nah, ini mungkin bisa ditengok-tengok sendiri ya setelah PPT-nya di-share gitu. Kemudian selanjutnya yang umum ini adalah stainless steel, kita sering dengar, atau baja tahan korosi. Di sini untuk dapat dikatakan dia adalah baja yang tahan korosi, maka kromiumnya atau salah satu paduan utama pada stainless steel harus di atas 12% hingga 30 ya. Maksudnya adalah dia masuk ke high alloy steel, ya. Paduan steel yang paduan umumnya itu lebih tinggi, di atas 5%. Karena kromium yang tinggi ini akan membentuk lapisan pasif di permukaannya. Kalau kimianya itu adalah Cr2O3 ya, lapisan pasifnya. Gimana caranya? Ya, itu sebenarnya anggap aja ada steel ya dengan kandungan kromium yang tinggi itu ya di sebelah kiri. Kemudian ketika dia bertemu dengan oksigen, maksudnya dia bertemu dengan udara luar ini kan banyak oksigennya gitu ya. Kromium ini berikatan sama oksigen tadi membentuk passive layer di permukaannya. Nah, passive layer ini yang bikin dia jadi tahan korosi. Nah, makanya harus hati-hati kalau misalnya pakai stainless steel, jangan sampai kegores. Karena ketika kegores itu sebenarnya lapisan passive layer-nya di daerah kegoresnya itu dia hilang sejenak gitu ya. Dan kemungkinan bisa terjadi korosi di situ sebelum passive layer-nya ketutup lagi. Jadi ini proses yang terus-menerus terbentuk ya di permukaannya pada stainless steel itu. Syaratnya adalah kromiumnya harus tinggi.
Nah, stainless steel juga sebenarnya jenisnya ada banyak. Ini di buku di chapter tadi ya, di chapter 11 ya. Itu sebenarnya ada penjelasan detailnya terkait masing-masing stainless steel. Ada 5 jenis stainless steel ya yang diketahui. Nah, di sini saya coba buat poin-poin singkatnya mungkin ya tentang sifat-sifat yang umum yang menjadi unggulan ya atau beberapa kelemahan ya dari masing-masing stainless steel. Nah, ini nanti bisa dicek gitu ya kalau mungkin ada yang bingung sama maksudnya. Berdasarkan namanya sebenarnya stainless steel ini itu dibedakan dari fasa atau struktur yang terbentuk di bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya ferritic ya berarti fasanya itu adalah ferritic gitu ya. Kalau martensitic berarti martensit, austenite berarti austenite gitu ya. Jadi ini kemarin kita bahas nama-nama ini. Nah, itu yang terbentuk di dalam stainless steel-nya. Efeknya karena dia fasa-fasa tersebut sehingga ada sifatnya magnetik, kemudian ada yang tidak bisa dikeraskan dengan perlakuan panas ya atau tadi yang non heat treatable itu berarti tidak bisa dikeraskan dengan proses perlakuan panas. Kemudian ada yang bisa gitu ya dengan proses quenching sama tempering dan sifat-sifat lainnya. Nah, ini untuk pengetahuan aja sih ya. Nggak perlu dihafalin sampai banyak ya karena banyak banget ya. 2 lagi itu ada precipitation harden sama duplex. Nah, ini yang agak-agak aneh nih. Jadi dia semi-semi gitu ya dalamnya ya. Nggak ferritic, nggak austenitic juga, nggak martensitic juga gitu ya. Jadi ya antara mereka lah kayak gitu. Ada yang bisa dikeraskan, ada yang tidak bisa ya. Kemudian yang paling akhir ini sebenarnya sifat lainnya. Jadi sifat-sifat tambahan ya yang mengikuti si stainless steel ini. Kayak gitu. Di atas ini komposisi kimia, yang bawahnya adalah fasa di dalam stainless steel-nya. Kemudian yang ketiga ini adalah sifat tahan korosinya kalau dibandingkan dengan sesama SS ya. Memang secara umum mereka lebih baik dibandingkan steel biasa. Tapi di antara SS itu masih ada stainless steel yang juga unggulan gitu ya. Nah, ini di poin ketiga ini mungkin menjelaskan perbandingannya. Kemudian yang keempat ada sifat magnetiknya. Tadi ada non-magnetik atau mungkin magnetik. Yang kelima itu perlakuan panasnya gitu ya. Apakah dia bisa dikeraskan atau tidak gitu. Sama yang terakhir adalah sifat-sifat tambahan. Misalnya dia lebih tahan korosi pitting. Maksudnya korosi pitting itulah korosi yang celah gitu ya. Tadi kalau misalnya stainless steel ada kegores sedikit ya, itu bisa muncul celah sedikit buat terjadi korosi. Nah, mungkin duplex ini dia lebih tahan atau dibandingkan austenitic gitu ya. Korosi pitting. Sama sifat-sifat lainnya kayak gitu ya. Nah, ini sekedar pengetahuan untuk diketahui oleh teman-teman. Barangkali ditanya ya. Dan yang terakhir ya, ini tentang, maksudnya terakhir di non-ferrous, ini ada aluminium. Ini juga salah satu material yang umum digunakan ya dalam merancang. Jadi dia kalau dibandingkan steel, relatif lebih rendah density-nya. Jadi pengaruhnya ke ringan ya. Jadi aluminium itu biasanya lebih ringan dibandingkan steel. Mungkin kalau di rata-rata angkanya steel itu densitasnya di sekitar 7,9 gram. Sedangkan kalau aluminium ini rata-rata ya 2,7. Jadi jauh ya. Bisa bikin dia lebih ringan. Ketahanan korosinya cukup. Konduktivitas termalnya juga ya tinggi ya karena dia logam. Kemudian juga relatif lebih mudah dibentuk. Atau mungkin kadang kalau kita mau motong aluminium ini lebih gampang ya dibandingkan motong steel. Dan pakai gergaji tangan gitu ya. Dan temperatur meltingnya rendah. Rata-rata 660 Celcius.
Dan aluminium ini juga proses pembentukannya ada 2 jenis. Ada yang proses casting ya, sama sebenarnya awalnya dari proses casting semua, tapi ada yang dibentuk jadi bentuk setengah jadi, yang kayak lembaran atau mungkin rod ya, batang kayak gini, atau mungkin bentuk billet dan lain-lainnya. Nah itu baru dibentuk ke produk akhir. Tapi ada juga yang di casting langsung bentuk produk akhirnya. Jadi macam-macam. Oh iya, ini kayaknya harus dibahas dulu ya proses manufaktur kemarin. Itu ya untuk non-ferrous. Aluminium, stainless steel, sama low carbon steel ya yang umum. Yang terakhir ini sebenarnya ada cast iron ya pada steel, pada logam maksudnya. Nah itu harapannya di pekan ini teman-teman, mungkin tugas terakhir sebelum UTS, terus silahkan cari tentang cast iron. Nggak usah dikumpulin kertasnya ya, tapi ditulis tangan catatan aja gitu. Kemudian nanti di upload di Classroom, nanti saya buat roomnya. Silakan dikumpulkan pas hari Jumat ya, sebelum kelas dimulai. Nah itu untuk pembelajaran mandirinya ya tentang cast iron. Jadi kan di cast iron itu ada beberapa jenis ya, berdasarkan mikrostruktur yang terbentuk. Nah itu bedanya apa aja, kemudian sifat mekanik bawaannya seperti apa dibandingkan dengan yang lain, entah dibandingkan dengan steel atau dibandingkan dengan sesama cast iron-nya. Nah itu silahkan dijelaskan ya, atau dibuat rangkuman versi masing-masing teman-teman gitu. Kumpulannya hari Jumat ya, begitu. Nah itu juga jadi bahan buat tambah-tambahan bahan buat UTS. Nah itu tentang logam secara umum ya. Nanti ini PPT-nya juga akan saya share juga ya untuk poin-poinnya. Tapi memang kalau bisa tetap membaca kalisternya ya, karena itu buku panduan awalnya ya di material teknik. Barangkali di PowerPoint ini ada hal yang tidak bisa dijelaskan semuanya juga ya, karena materialnya cukup luas. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk logam ya, logam secara umum atau sama tadi ya tugasnya itu. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Memang ini poin-poin aja ya untuk arahan teman-teman nanti kalau baca harus yang mana. Nah ini mungkin tambahan ya, sebenarnya harusnya nggak ada di kuliah material, tapi ini sebagai acuan ya, untuk tahu bagaimana logam-logam tadi ya secara umum dibuat, proses pembentukannya seperti apa. Nanti ini di slide ini juga kita banyak menonton video ya supaya lebih terbayang mungkin ya dari teorinya. Kemudian kalau realnya itu seperti apa gitu. Jadi ini khusus untuk proses pembentukan atau pembuatan logam. Masih sama di bab yang 11 tadi di buku Kalister untuk acuan teorinya.
Nah, kalau pada buku Kalister ya yang dibahas its manufakturnya pada logam ini ada dibagi jadi 3 mungkin ya secara umum. Yang pertama ada proses forming ya atau proses pembentukan ya. Yang dibagi lagi jadi beberapa jenis. Kemudian yang kedua ada proses casting atau proses cor. Ini yang teman-teman FE kita lakukan ya di jurusannya. Dan yang terakhir ada proses lain-lain mungkin ya, entah proses yang sekarang lagi hits gitu ya, atau mulai dibahas ya terkait metalurgi serbuk. Ini ada proses 3D printing ya, di logam juga bisa pakai 3D printing. Sama ada proses penyambungan ya, yaitu proses welding. Nah, di sini kita coba lihat mungkin ya satu-satu proses pembentukan ini tuh beda-bedanya apa, kemudian biasanya buat bentuk produk apa, karena masing-masing dia punya kelebihan sama kekurangan ya, yang diperuntukkan untuk pembuatan produk-produk yang udah disesuaikan. Yang pertama mungkin kita bahas tentang forming. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesiain ini sebenarnya pembentukan gitu ya. Tapi kalau takutnya rancu, jadi mungkin saya bakal pakai istilah forming aja. Jadi forming ini adalah proses manufaktur ya, di mana logam itu dibentuk ya dengan cara deformasi plastis. Jadi kalau kita belajar di kemarin pas pengujian tarik, deformasi plastis berarti perubahan yang udah nggak balik lagi ke asalnya. Jadi dia udah berubah mengikuti dengan bentuk yang udah didesain, ya, udah disesuaikan. Nah, jadi forming itu melakukan perubahan sampai terjadi deformasi plastis. Beberapa jenis forming ini ada yang namanya forging atau ditempa. Kemudian ada rolling ya. Oh ini I-nya 2 ya. Harusnya L-nya yang 2 ya. Salah. Rolling atau tadi gulung. Extrusion atau istilah Indonesianya masih ekstrusi ya. Sama drawing. Ini drawing maksudnya bukan ngegambar ya, tapi ditarik ya, drawing. Nah makanya ini istilahnya tetap dibiarkan dengan istilah bahasa Inggris supaya nggak bingung. Nah kemudian syarat-syarat forming juga deformasinya ya, deformasi plastis tadi itu disebabkan oleh gaya dari masing-masing jenisnya ya, kayak eksternal seperti apa. Dan karena dia deformasi plastis, jadi besarnya gaya yang harus diberikan ya untuk membentuk logamnya itu harus melebihi nilai yield strength-nya atau batas elastisnya tadi masing-masing material. Jadi berapa nilai gayanya itu disesuaikan dengan material yang akan dibentuk. Gitu. Dan untuk dapat membentuk logam dengan proses manufaktur ini, itu biasanya untuk logam yang cukup ulet ya, atau dia bisa terdeformasi secara plastis ya, atau terdeformasi secara permanen tanpa mengalami retak atau patah. Nah makanya dari proses ini ya, itu dibagi lagi jadi yang namanya proses panas sama proses dingin, atau hot working sama cold working yang tadi dibahas di SPCC sama SPHC. Kalau hot working itu proses perlakuan yang dilakukan di temperatur yang panas. Ini maksudnya panas itu adalah di atas temperatur rekristalisasinya. Jadi temperatur rekristalisasi masing-masing material itu juga beda-beda. Nanti tinggal disesuaikan dengan materialnya apa. Tapi yang jelas harus di atas temperatur itu. Dan efeknya ya mungkin poin positifnya karena dia panas ya, sehingga kalau kita kemarin belajar annealing ya kan itu memang dipanaskan dulu supaya lebih ulet. Nah sehingga deformasinya juga dapat dilakukan berulang-ulang karena logamnya memang masih lunak sama masih ulet karena dia panas ya, dipanaskan dulu.
Dan ketika terdeformasi itu juga energinya lebih sedikit karena dia udah panas, udah mudah dibentuk, sehingga energi deformasinya maksudnya, sehingga kemampuan dia untuk dibentuknya itu lebih mudah, nggak kayak dingin ya, untuk dibentuk pasti lebih tinggi. Nah, cuman karena dia tadi panas ya, atau proses panas ya, jadi dia material tetap terus-terusan ya diberikan panas, sehingga permukaannya kadang teroksidasi, sehingga surface finishnya cenderung gak bagus lah kelihatannya. Jadi perlu di treatment selanjutnya ya, supaya lebih smooth gitu. Beda cerita kalau misalnya cold working, jadi dia temperaturnya tuh di bawah temperatur rekristasinya. Walaupun nggak bisa disebut cold juga ya, tetap nggak dingin sebenarnya, masih panas, cuman nggak sepanas hot working. Nah, efeknya itu dia sifat mekanik kekerasannya meningkat akibat proses strength hardening. Ditarik jadi dia lebih keras. Kebalikan dari hot working, surface finishnya lebih baik karena dia nggak teroksidasi. Kemudian ukurannya, dimensinya lebih baik. Gitu. Cuman efeknya dari karena nggak ada panas, sehingga dia deformasinya harus perlahan-lahan, nggak bisa langsung mendadak dari besar ke kecil gitu. Sehingga tadi lebih mahal jadinya karena harus berturut-turut. Nah, oke. Kita jeda dulu bentar ya. Oke. Alhamdulillah ada azan ya. Hari ini kita sampai 15.30 seperti biasa. Kita akan bahas sampai ke proses manufaktur logam ini ya, sampai habis. Suara saya putus-putus nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Aman, Bu, terdengar.
Siap. Nah, ini tadi ya, bedanya hot working sama cold working itu, jadi kelebihan sama kekurangannya saling kebalik gitu ya. Nah, kalau misalnya forging, ini kalau di Kalister ya ilustrasinya seperti di gambar kiri. Jadi proses manufaktur yang dilakukan dengan cara menempa secara mekanis di logam. Umumnya ini dengan proses panas. Jadi dipanaskan dulu si logam. Kemudian dilakukan tempaan secara berturut-turut. Contoh bendanya yang dibuat dengan proses forging ini biasanya ada poros, ya. Kemudian ada piston, batang penghubung piston, dan kunci pas misalnya. Nah ini videonya kegedean ya, jadi nggak saya masukin ke PPT. Jadi kita lihat di video terpisah aja. Forging. Yang mana forging? Oh ini dia. Misalnya ini untuk diving. Forging is the controlled deformation of metal into specific. Kelihatan videonya? Lihat, Bu. Shapes by the use of compressive forces. These forces are applied through tools and dies, driven mainly by hammers, which deform the workpiece by high-velocity impact, or presses, which deform the workpiece through controlled high pressures. Nah, jadi tadi misalnya yang di awal ya, itu ada proses pembentukan dengan cara tadi pukulan berturut-turut ya. Jadi di bawahnya tadi kan cetakannya. Kemudian yang dipegang sama orangnya itu adalah logam ya, yang udah dipanaskan terlebih dahulu, makanya hot working. Kemudian ditempa berturut-turut sampai membentuk cetakan yang sesuai di bagian bawahnya. Atau yang kedua ini ada proses kayak yang diilustrasi di buku Kalister. Jadi ini di logam dimasukkan ke cetakan, kemudian disesuaikan ya dengan bentuknya. Itu bisa juga. Forging is one of the oldest metalworking processes, dating as far back as 8000 BC. It is utilized today to reduce the cross-section, improve the metallurgical microstructure, provide directional grain flow, and eliminate porosity of cast ingot in fabricating wrought mill forms, and to form discrete parts to near-net shape from these wrought mill forms, further refining microstructure and directional grain flow. Because of these effects on microstructure and grain flow, the mechanical performance of wrought mill forms and parts is typically superior to that of cast metals. Open die forging is performed on ingot, billet, bar, or a preform, and is the deformation of a workpiece between flat or shaped dies without completely restricting metal flow. This deformation can result in lengthening of the workpiece while reducing its cross-section, upsetting regions along the length to greater sizes than adjacent regions, or bulging the workpiece's cross-section while reducing its length. Lengthening and upsetting are typically done using multiple impacts, as the workpiece is incrementally advanced lengthwise and rotated about its longitudinal axis. There is essentially no limit to the size of forgings that can be made using open die forging. They can range from a few centimeters to 30 meters in length and weigh from a few to up to several 100,000 kilograms.
Although fairly complex shapes can be made using open die forging, most are rather simple solids or hollows requiring considerable to achieve final shape. Forgings are produced using simple flat, V-shaped, or semi-round dies. Various accessory tools are also used, including saddles, blocks, rings, mandrels, and punches. To withstand forging temperatures, abrasion, and impact, dies and accessory tools are usually made of hot work tool steels or medium carbon alloy steels. Impression die forging, also called closed die forging, is the deformation of metal at forging temperature within one or more die impressions or cavities. It is performed both in presses and hammers. Workpieces may be round or rectangular in cross-section or flat discs, and the dies are sometimes integrally heated to minimize chilling and cooling of the workpiece. For simple shapes, impression die forging can be performed in a single press stroke. More often, however, several strokes of different force are used with dies having several impressions for sequential preforming and finish forging operations. Nah, itu ya untuk forging. Jadi ada proses penempaan berturut-turut sampai membentuk cetakan atau yang diinginkan seperti apa. Nah, kadang kalau bentuknya rumit, berarti perlu dilakukan proses berulang-ulang gitu ya. Makanya biasanya dia tadi proses panas atau hot forging. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya proses rolling. Ini kayak cara membuat SPAC sama SPCC tadi, yaitu proses manufaktur yang dilakukan dengan melewatkan ya, maksudnya ya kayak di roll ini ya, jadi logamnya itu dilewatkan di antara dua roll. Contohnya kalau mau bentuk benda setengah jadi, misalnya lembaran atau bentuk strip ya, untuk foil dengan permukaan akhir yang berkualitas tinggi. Biasanya ini cold rolling juga bisa, nggak perlu hot ya, tapi ada juga yang hot. Tapi kalau misalnya bentuknya macam-macam ya, misalnya kayak kereta api ya, kan bentuknya rel kereta api itu biasanya bentuknya I ya. Nah, ini bisa juga pakai roll yang ada ulirnya ya. Nah, ini adalah contoh video ya untuk golf roll. Jadi memang pada umumnya bisa cold, bisa hot juga ya, kayak yang tadi. Nah, ini dipanasin dulu gitu ya. Nah, ini lagi bikin rel kereta api ya. Nah, ini rollnya di sini.
Jadi bisa lembaran tadi kalau rollnya biasa gitu, atau bentuknya kayak rel kereta api ya berarti rollnya nanti disesuaikan. Dan bisa berproses-proses ya, misalnya ini roll pertama masuk lagi ke roll kedua, ke roll ketiga gitu. Dan nggak bisa langsung dari tebal jadi tipis gitu, tapi berstep by step supaya nggak terjadi retak di permukaannya. Nah kalau ini yang dingin ya, roll dingin. Jadi sebenarnya walaupun dingin, dia kadang dipanasin dikit ya. This is used to produce a thinner, flatter product than is possible on a hot mill, down to a thickness of 0.15 millimeters. Forming properties and surface finish of cold rolled strip is better. It can also be coated with tape to protect it from corrosion, with tin for cans, and with a plastic coating or paint for protection and decorative purposes. Nah itu tentang rolling. Jadi intinya adalah dilewatkan di antara dua roll. Entah rollnya bentuknya lingkaran aja ya biasa karena untuk bikin atau untuk mengurangi ketebalan, atau langsung membentuk sebuah profil. Jadi rollnya bentuknya macam-macam. Nah kemudian ada extrusion. Jadi kalau yang ini itu proses manufaktur yang dilakukan dengan mendorong ya, atau ada gaya tekan dari dalam untuk material logamnya yang dilewatkan ke lubang cetakan. Ini mungkin ilustrasi gambarnya ya. Jadi ini logamnya ya masih dalam bentuk setengah jadi gitu ya, dalam bentuk billet, dimasukkan ke dalam penampungannya, tempatnya, kemudian diberikan gaya tekan di sini, di sebelah kiri, sehingga dia dipaksa melewati cetakannya atau dies ini. Nah ini hasil akhirnya adalah hasil akhir ekstrusi. Biasanya contoh produk yang dibuat itu yang bentuknya atau keperluannya yang panjang gitu ya, misalnya batang atau mungkin pipa ya, atau untuk bikin pipa yang tanpa sambungan ya, jadi kan panjang. Nah ini biasanya dengan proses ekstrusi. Nah ini contohnya pada bikin pipa ya, jadi ini yang merah itu adalah logamnya ya yang udah panas itu, kemudian ditekan dengan gaya tekan tadi untuk membentuk sesuai dengan cetakannya. Nah ini posisinya terus berlanjut gitu ya sampai berapa banyak yang diproduksi, jadi nggak putus-putus gitu ya. Nah bedanya sama drawing ya, jadi sebenarnya dia mirip ya, dia dilewatkan ke cetakan, tapi bedanya kalau tadi itu ditekan dari dalam, kalau drawing itu ditarik dari luar, makanya gayanya di ilustrasinya ada di sebelah kanan, jadi gaya tarik. Jadi di sini ada material awalnya gitu tadi sama billet juga, kemudian ditarik sehingga mengikuti bentuk dies akhirannya. Biasanya yang dibuat adalah kawat gitu.
Ini mungkin ilustrasi proses drawing ya. Ada berbagai macam toolnya ya untuk proses ini. Nah, ini untuk apa? Daerah awalnya ya dalam mengisi material gitu. Nah, ini nanti grippernya ini yang bagian ngasih gaya tariknya. Nah, jadi materialnya itu yang warna putih itu. Nah, itu nanti ditarik sama gripper tadi. Terus ya, sampai batas tertentu dipotong, nanti jalan lagi. Tapi pada prinsipnya ini sebenarnya jalan terus. Proses drawing sama extrusion itu jalan terus. Tapi mungkin ada beberapa detik yang dipotong. Karena ya jualannya biasanya sepanjang-panjang apa ya untuk manufakturnya. Gitu. Tapi prosesnya jalan terus dengan material-material yang udah dilelehkan sebelumnya. Nah, yang kedua ini ada proses, tadi kan proses forging. Ada rolling, ada proses forming, ada forging, ada rolling, ada extrusion, sama drawing. Nah, yang kedua ini ada proses casting atau pengecoran yang dilakukan oleh teman-teman FE. Jadi dari logam cair ya dituangkan ke cetakan. Cetakannya itu udah sesuai dengan bentuk yang diinginkan tadi ya. Kemudian nanti kan setelah padat cairnya jadi mengikuti bentukannya. Tapi karena dia dari panas jadi dingin, pasti ada sedikit penyusutan. Nah, berapa persen penyusutan yang terjadi ini disesuaikan dengan logamnya pakai apa. Jadi penyusutannya bisa beda-beda gitu ya. Nah, biasanya pengecoran ini dilakukan ketika bentuknya tadi terlalu rumit. Jadi kalau misalnya di proses forging atau di proses ekstrusi mungkin susah ya, apalagi ekstrusi sama drawing kan biasanya untuk bentuk yang sederhana ya, yang ditarik secara jadi bikin panjang gitu ya. Tapi kalau casting itu bisa macam-macam. Mungkin kalau pengen dalamnya bolong, maksudnya dalamnya ada rongganya ya, atau bentuknya terlalu besar ya. Jadi proses kalau dibuat pakai cetakan ya gimana nyetaknya gitu. Mesinnya nanti besar sekali, tapi kalau bisa pakai casting kan tinggal bikin aja cetakannya gitu ya. Nggak perlu bikin mesinnya gede ya, tapi hanya bentuk cetakannya aja yang gede gitu. Jadi kalau bentuk airnya terlalu besar atau mungkin terlalu rumit, sehingga kalau pakai metode lain terlalu banyak step yang dilakukan, nah itu bisa langsung di casting aja. Atau misalnya yang kedua, ternyata material yang kita pakai ya, atau paduan materialnya itu ternyata dia cukup keras gitu ya. Sehingga kalau dibentuk pakai forging bisa jadi retak gitu, atau seperti apa ya, nggak bisa diakalin lah. Sehingga sulit untuk dimanufaktur, makanya di casting aja. Jadi langsung ngebentuk dengan proses akhir yang kita inginkan. Intinya adalah mencari cara yang paling mudah dan paling ekonomis ya. Jadi ada namanya proses casting, karena dia langsung ke bentuk yang kita inginkan. Dan kemudian teknik casting ini sebenarnya macam-macam karena dilihat dari cetakannya. Mau dicetakannya itu dari pasir atau cetakan yang dari dice aja biasa atau pakai cara lainnya. Nah, ini yang ngebedain adalah cetakan-cetakan. Yang pertama ini kalau misalnya pakai cetakan pasir gitu. Jadi ini ada kita pertama bikin rongga dulu gitu ya, rongga yang disesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan di sini. Kemudian dibikin juga jalur masuk metalnya sama ada daerah untuk rongganya itu ya, untuk jalur materialnya. Biasanya juga buat tes riser ini bisa jadi buat dipotong ya, buat ngetes material casting kita itu udah sesuai apa belum dengan tuntutannya. Nah, ini biasanya di tes daerah sini bisa juga. Nah, ini sisanya adalah pasir semua yang kebentuk rongganya. Nah, ini di FE ya dipelajari gitu ya, daerah lubang jalur untuk pengaliran logamnya harus disesuaikan ya, karena bisa jadi ada logam yang densitasnya tinggi sehingga alirannya penuh gitu. Jangan sampai dia keburu padat duluan di sini sebelum mengalir ke cetakan asli. Nah, ini ada perhitungannya.
Tapi ya kita nggak ngebahas detail ke arah situ ya, biar urusannya FW aja. Tapi kita tahu kalau ini adalah caranya untuk membentuk dengan cara. Biasanya ini untuk bentuk-bentuk yang sederhana gitu ya, karena kan bentukannya pakai pasir yang dicetak. Nah ini ada contohnya ya. Jadi dikasih serbuk gitu ya supaya pasir-pasirnya itu saling bersatu gitu. Dan ini itu udah ada cetakannya ya yang dibentuk. Nah ini pasirnya dipadatkan dulu, jangan lupa. Sampai dia benar-benar kompak gitu ya istilahnya. Nah itu dikasih jalur buat masukin logamnya ya. Jadi itu nanti jalur logamnya dari situ. Nah ini sama kasih pasir lagi di compact, kayak ditekan-tekan gitu ya, supaya pasirnya nggak pecah ketika dicopot itu nggak pecah. Nah diambil jalur runnernya baru dibolongin gitu ya, buat nuang materialnya. Nah ini udah jadi ya cetakannya, jadi itu udah tinggal dipasang. Nah itu yang kuning-kuning itu sebenarnya kalau kita mau bikin rongga di tengahnya. Jadi ini kan maksudnya berarti nggak full metal semua, tapi ada rongga berbentuk seperti itu di bagian dalamnya. Nah ini pasirnya udah compact, udah padat, baru tinggal ditutup sama pasangannya. Bagian aliran runnernya ini di atas ini, baru nanti di sini dituang material. Nah ini logamnya lagi dicairin dulu ya, ditumpuk. Ini panas banget karena tadi ya sampai 1500, jadi harus hati-hati safety-nya. Pakai baju bengkel gitu ya, sarung tangan anti panas. Nah ini udah dituang ini, tinggal ditunggu jadi dingin. Nanti kalau udah cukup jadi keras gitu ya, nah baru pasirnya bisa disingkirkan ya dengan cara dikepruk-kepruk aja gitu ya sampai pasirnya hilang semua. Nah ini udah jadi bentuknya. Nah ini kan bentuknya rumit ya, jadi bisa pakai casting tadi. Nah itu kalau cetakannya dibentuk pakai pasir. Ada juga yang dibentuk pakai dice ya, jadi logam ya dimasukin ke dalam cetakan tadi. Kalau ini contoh yang dituangkan secara graffiti ya, bukan yang kayak gini. Ini cetakannya udah dari logam lainnya ya, dimasukin rongganya dulu karena desainnya seperti itu. Nah baru diatur ya, ditutup. Nanti material lelehan logamnya dituangin dari atas. Nah ini runnernya ya di atas ini ya, buat masukin cairan logamnya. Nah ini makanya namanya graffiti karena dia bukan diinjek kayak gini ya. Ini kan diinjek sampai penuh sedais-daisnya, tapi ini memang logamnya turun aja masuk menutupi ke cetakannya. Makanya graffiti. Nah ini sampai penuh gitu ya. Kemudian ditunggu beberapa saat sampai dia solid. Tapi jangan lupa ya, logamnya masih panas banget. Jadi jangan dipegang pakai tangan kosong. Nah ini udah kebentuk ya. Nah bentuknya mengikuti cetakannya, makanya disebut sebagai die casting. Jadi cetakannya bukan dari pasir, tapi cetakannya langsung dibentuk sendiri pakai logam lainnya. Nah mungkin memang kalau pakai pasir kan ya, itu kita harus memastikan pasirnya itu benar-benar compact ya. Jadi jangan sampai pecah di dalam. Tapi kalau pakai dice yang kayak gini, ya pasti bentuknya bagus ya, karena dice-nya udah dibentuk pakai logam lainnya ya, nggak mungkin berubah.
Cuma mungkin negatifnya adalah ya bikin dice-nya mahal. Dibandingkan kalau cuma beli pasir, kita ngebentuk aja sesuai dengan bentuk yang mau kita cetak. Jadi masing-masing ya punya plus minus lah. Kemudian ada lagi investment casting. Ini mungkin nanti videonya kita nonton terpisah aja ya. Karena gede banget dan cukup lama. Tapi pada intinya cetakannya itu dibentuk pakai lilin. Nah ini contohnya pakai lilin ya. Kemudian karena bendanya kecil ya, jadi dalam satu kali ngecor dia bikin 4 jalur untuk aliran logamnya. Nah ini juga diperhitungkan ya sebenarnya berapa jalur yang bisa dibuat dalam satu kali cor, karena aliran logamnya tadi beda-beda setiap materialnya. Nah ini setelah dihitung-hitung ternyata 4 jalur ini cukup. Kemudian setelah terbentuk cetakannya dengan lilin, dilapisi dulu dengan sebuah perekat gitu ya, yang ngebentuk sesuai dengan lilinnya. Nanti udah jadi solid gitu ya cetakannya. Dipanaskan sampai lilinnya meleleh tersisa, tinggal cetakannya aja. Nah, baru setelah udah terbentuk nih cetakannya, lilinnya udah leleh semua, dituang, logamnya memenuhi cetakannya. Nah, nanti tinggal dikepruk-kepruk aja ya, dia bisa lepas sendiri gitu ya. Akhirnya terbentuk benda airnya. Nah, itu namanya investment casting. Dan ada lagi lost form, jadi ini dia pakai foam ya atau sejenis styrofoam gitu untuk membentuk cetakan, membentuk benda akhirnya. Ini kebetulan dia sekali jalan bentuk 8 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolak-balik. Logamnya masuk dari atas. Sama dilapisin juga dengan sesuatu coating gitu. Baru dimasukkan ke pasir. Nah, nanti ketika materialnya dituangkan ya, material logam lelehannya dituangkan, nah dia foamnya meleleh, makanya lost foam ya, foamnya hilang, tersisa tinggal pasir dan bentuk logam yang udah tercetak sesuai dengan foamnya tadi. Makanya disebut sebagai lost foam casting. Nah yang terakhir ini mirip kayak ekstrusi tapi dia di casting. Jadi dari atas ya proses casting biasa, nah kemudian dicetak secara continuous gitu. Nah ini sebenarnya selama di roller ini juga didinginkan ya, jadi makanya dia udah semi-semi dingin nih, habis di casting udah semi-semi dingin terus, dan dipotong sesuai dengan jualannya mau berapa panjang gitu ya, terus jalan terus ya, kayak proses ekstrusi tapi nggak ditekan ya, tapi dengan proses casting. Nah mungkin nih terakhir ada proses lain-lain ya, selain proses casting sama proses forming. Ini ada proses yang sekarang lagi diminati juga, yaitu powder metalurgi atau biasanya disingkat sebagai P/M. Jadi dia dari logam serbuk, logam bubuk gitu. Kemudian dikompact, dipres sehingga membentuk benda green product gitu ya. Baru disinter supaya bisa padat. Nah, metode ini dilakukan sama kalau kita mau buat sesuatu dari logam yang keuletannya rendah, sama kayak tadi casting. Cuman ini memang lebih unggul dari casting, karena kalau casting kan dia bisa tadi ya bisa macet di tengah jalan kalau kita ngitungnya nggak tepat ya. Jadi nggak memenuhi rongganya secara utuh. Kalau ini kan dari powder kita padatkan sehingga dia bisa kebentuk lebih baik. Atau juga misalnya temperatur melting si logam yang mau kita buat ini juga terlalu tinggi. Jadi kalau di casting ya energinya terlalu banyak yang harus dikeluarkan untuk melelehkan material tersebut, sehingga sulit untuk dilelehkan, sulit untuk dicetak. Nah ini kita bisa bikin dari produk bubuknya aja. Dan hasil akhirnya juga memang toleransinya bagus ya. Dengan harga yang cenderung lebih murah. Walaupun memang kalau dibandingkan yang lain lebih mahal, tapi kalau dengan toleransi tinggi yang ingin dicapai, ini bisa jadi lebih ekonomis. Jadi pada prinsipnya dia
di compact gitu. Nah ini tadi ya powder di press dulu sesuai dengan bentuk yang diinginkan gitu. Yang awalnya dari serbuk logam dicampur sama binder, dicampur sama perekat-perekat lain ya, sampai dia tercampur secara heterogen. Nah nanti setelah di mixing, ini lagi proses mixing gitu ya, dengan campuran yang udah ditentukan ya persenannya berapa, powdernya berapa, nah baru di compact sesuai dengan bentuknya. Nah ini belum jadi ya, jadi dia masih berupa green product ya. Jadi kalau misalnya nanti kita pegang, nah ini dia masih hancur karena masih powder yang dipadatkan aja. Supaya bisa jadi metal seutuhnya, nah ini kita sintering ya. Sehingga ini di bawah titik lelehnya ya, jadi nggak nyampe meleleh, tapi cukup panas untuk menyatukan partikel-partikel serbuknya tadi. Jadi kayak gini. Nah, sehingga hasilnya jadi padat, kayak logam pada umumnya. Kemudian yang terakhir ada las. Ini mah proses penyambungan. Jadi ada dua permukaan logam ya, yang mau disatukan. Biasanya ini dilakukan dengan melelehkan logam lain gitu ya, untuk mengisi rongga antara si dua logam ini. Dia bisa rata ini atau las sisi kayak gini ya. Jadi bisa macam-macam. Cuma memang kalau pakai welding seperti ini dibandingkan rivet sama baut ya, proses penyambungannya itu ya ada efek panas dan ada daerah yang terinfeksi dengan panas karena perbedaan temperatur. Nah ini juga perlu diperhatikan ya proses penyambungan ya. Sama ya, ini videonya terlalu besar untuk dimasukkan ke PPT. Nanti mungkin kita nonton terpisah aja. Nah itu adalah proses manufaktur ya, logam secara umum. Harapannya ketika nanti ini ada lagi ya proses machining gitu. Nanti ketika merancang memang penunjukan ukurannya ya itu disesuaikan dengan proses manufaktur yang dilakukan tadi. Jadi bukan asal menunjukkan ukuran aja. Tadi ada beberapa proses ya, mana daerah-daerah yang mungkin bisa di forging atau ternyata harus di casting. Nah itu nanti jadi acuan ya dalam merancang ya atau membuat gambar kerja kayak gitu. Ini ada di Kalister ya, di penjelasannya, video-videonya ada banyak di YouTube ya, silakan ditelusuri lebih lanjut. Ini berupa poin-poin singkat ya dari masing-masing proses manufakturnya. Nah mungkin itu untuk pertemuan pada hari ini, itu terkait logam dan proses manufakturnya. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Aku mau nanya, Iya. Karena untuk yang tadi ada kan loss form casting. Nah, untuk form yang digunainnya tuh form apa ya? bisa pakai styrofoam yang kita suka lihat ya, buat kreasi waktu zaman SD itu juga bisa. Untuk formnya apa nanti nggak nyisa terus nempel di logamnya gitu, Bu? Apa benar-benar hilang? Benar-benar hilang ya. Jadi modelnya itu memang langsung tercampur gitu ya sama apa namanya si logam akhirnya. Nanti tinggal dikepruk-kepruk gitu loh. Nanti bisa copot. Jadi apa namanya bentuknya bisa sesuai dengan cetakan si foamnya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Nanti mungkin hari Jumat ya kita bisa nonton ya videonya. Ini memang ada beberapa yang di skip dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, Akram? Ada Akram? Akram nggak ada ya? Kemana Akram? Ada Bu. Oh ada. Ada Bu. Tolong nanti absennya dikasih tahu ke saya ya. Ini alhamdulillah hadir semua kok Bu. Oh gitu. Oke lah kalau gitu. Ada yang mau tanyain Akram? Belum untuk saat ini. Kalau misalnya itu nanti hari Jumat ya kita sekalian bahas tentang materi apa saja ya yang akan diujikan di UTS. Kemudian juga review lagi ya singkat tentang apa aja yang udah dipelajari kemarin-kemarin. Sekaligus PPT selama ini akan di-share juga. Jadi silakan ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi-materi sebelumnya juga boleh kita bahas sama-sama di hari Jumat. Karena ujian material itu kalau nggak salah hari Selasa ya, Selasa jam 10 kurang lah. Jadi ya waktu belajarnya singkat ya dari hari Jumat ke Selasa. Jadi harapannya bisa sekaligus belajar mengulang lagi di hari Jumat itu. Kayak gitu. Cukup dari semuanya? Sepertinya cukup, Bu. Cukup Bu. Saya cukup Bu. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Sekian mungkinnya untuk pertemuan di hari ini. Jangan lupa buku Kalistan ya dibaca-baca lagi ya, supaya nggak ngeblank banget pas lagi ujian ya, mau buka catatan yang mana gitu ya ketika mau jawab soal gitu. Sekian dari saya. Jika tadi ada kurang-kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu.